bangsa Israel, tetapi untuk saya dan untuk saudara. Untuk kita bisa belajar daripada kitab Nahum ini ayat yang ke-7, ada 3 hal yang kita bisa dapatkan Bapak Ibu. Di situ pertama, Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah tempat pengungsian kita. Yang ketiga, Tuhan mengenal kita. Saudara yang terkasih, Tuhan itu baik, ini adalah sifat Allah. Sifat Allah yang tidak bisa digugat, sifat Allah yang kekal. Ini adalah pekerjaan Allah dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah sifat pribadinya Tuhan. Dia tetap baik untuk selama-lamanya. Saudara, mengapa dikatakan bahwa Yesus itu baik? Mengapa dikatakan Tuhan itu baik? Karena Dia adalah lebih baik dari saya dan saudara. Tuhan itu baik, lebih baik dari semua orang. Maka Nahum begitu berani mengatakan, menuliskan Tuhan itu baik karena Dia lebih baik dari semua orang. Di dalam kitab Mazmur 118, Mazmur 118 ayat 8. Mazmur 118 ayat 8. Manusia lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik kita berlindung kepada Tuhan daripada banyak orang sekalipun pangkatnya tinggi, mayor jenderal atau apapun itu pangkatnya. Tetapi Tuhan adalah lebih baik dari segala manusia. Yang kedua, mengapa dikatakan bahwa itu adalah sifat Allah, bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa saudara, kalau kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kalau bukan kebaikan Tuhan, saya secara pribadi sudah hancur saudara. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, mungkin saya sudah stroke. Tetapi kebaikan Tuhan yang menuntun saya untuk bisakah saya bisa menang, untuk bisa saya mengakui Yesus baik dan baik dan baik dan baik dan baik dan baik, tidak ada kata lain. Ya baik. Bukan untuk saya saja, untuk semua orang. Dia terus perhatikan kita. Dia terus jaga kita. Dia baik sampai kepada selama-lamanya. Kita lihat dalam Mazmur 105, coba dibuka. Kalau saya tidak salah, ayat 5. Bukan, ayat katanya sebab Tuhan itu baik. Coba 100. Coba 100, saya 100, pasal 100. Iya. Iya. Sampai kepada generasi ke generasi ke generasi ke generasi berikutnya Tuhan itu tetap baik. Makanya tidak perlu saudara saksikan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu terus berlanjut sampai kepada keturunan kita, keturunan keberapa, keturunan sampai mungkin keturunan yang ke-7. Itulah sifat Allah. Itulah pekerjaan Allah yang terus sampai hari ini dikerjakan oleh Tuhan lewat lewat Roh Kudus, juga malaikat-malaikat, untuk bisa kita terjaga aman. Kebaikan Tuhan terus bisa kita nikmati bersama, berjalan bersama, menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, pertanyaannya,
Mengapa Tuhan itu baik? Mengapa kita katakan Tuhan itu baik? Kenapa kita sebutkan bahwa Yesus itu baik? Pertama, karena Dia suka mengampuni. Lalu Dia suka mengampuni. Itu sifatnya, itu juga pekerjaan Tuhan. Kita mungkin punya pengalaman bersama untuk mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka mengampuni. Saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu, waktu mama saya masih waktu sakit, almarhum mama saya, ibu saya banyak dosa terhadap ibu saya. Saya banyak dosa. Tapi 2 minggu sebelum dia meninggal, kami saling mengampuni. Kalau sebelum 2 minggu itu Bapak Ibu, wah jahatnya mama saya, ibu saya. Di waktu sakit jahat kasih mampu. Luar biasa jahatnya. Kita bisa berdosa, sangat berdosa. Orang yang cinta kepada Tuhan seperti ini, orang yang setia beribadah kepada Tuhan begini akhir, ketika ditimpa stroke begitu parah, kita pun penuh dengan dosa, banyak dosa. Tapi 2 minggu sebelum dia meninggal, tidak ada kesamaan dengan yang ngomong. Semua banyak kita sudah habis takkan dan lagi bisa tak saling mengampuni. Tapi ketika sudah meninggal beberapa bulan kemudian, saya selalu katakan, saya selalu terpikir, saya sangat berdosa dan bumi yang pengampun. Tetapi saudara, saya pernah saksikan ketika saya sedang dalam tidur, saya tidak pernah nyanyikan pujian itu, tidak pernah. Lagu itu tidak pernah saya nyanyikan, bahkan di gereja pun tidak pernah saya nyanyikan, kita nyanyikan. Nyanyi seperti ini, waktu saya tertidur, saya dibangunkan dengan lagu itu. Satu dulu, pedo sakit dan habilangan, Tuhan Yesus, audi bumi, dan di Yesus. Itulah yang membangunkan saya ketika saya Tuhan, kau maaf. Saya yakin kau sudah pun dosa terhadap diri. Iya, saya sangat jahat kepada ibu saya waktu sakit. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, tetapi dia sangat jahat kepada anak-anaknya. Nah, itu kesaksian saya. Mengapa kita boleh sebutkan bahwa Tuhan itu baik? Karena Dia suka mengampuni. Dia suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5. Ayat bagian, ya demikian saya bacakan. Iya, di situ dikatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Sebab Engkau Tuhan baik dan suka mengampuni. Haleluya. Luar biasa, inilah pekerjaan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita sebutkan Tuhan itu baik? Karena Ia memenuhi seluruh kebutuhan saya dan kebutuhan saudara. Kebutuhan kita selalu dicukupkan. Sekalipun disebut pas-pasan. Halo? Kebutuhan kita dipenuhi Tuhan sekalipun disebut pas-pasan. Pas kita pakai pas ada uang. Pas kita mau pakai, pas ada uang. Pas kita mau bersihkan ladang, pas ada uang. Sekalipun Tuhan itu baik karena memenuhi seluruh kebutuhan kita. Mazmur 68. Mazmur 68 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan karena Ia memenuhi kebutuhan kita. Dia yang memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Itulah sebabnya kita sebutkan Tuhan itu
Mungkin ayat 10 ya. Iya, ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Mazmur 68 ya. Saya kembali ke 68. Mazmur 68 ayat 10 ya. Bukan. Iya dalam memenuhi segala kebutuhan kita. Iya, bagian yang terakhir ya, ayat 11 itu, sehingga kawan-kawan hewanmu menetap di sana dalam kebaikanmu yang kau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, sekalipun kita sedang tertindas oleh masalah persoalan hidup. Tapi Tuhan terus memenuhi kebutuhan kita. Semua orang kebutuhannya akan dipenuhi. Itulah kebaikan kita. Tidak memandang bulu, tidak memandang rupa, tidak memandang kekuatan kita, pangkat dan jasa, pangkat dan gelar, tetapi semua dibutuhkan. Soal hidup kebutuhan jasmani, itulah kebaikan kita. Yang ketiga, kenapa kita sebutkan dia adalah Tuhan yang baik? Karena dia adalah penunjuk jalan bagi saya dan saudara. Lalu kita sedang dalam perjalanan kita. Kita harus akui terus Yesus itu baik untuk bisa membawa kita kepada jalan yang benar, kepada jalan kebenaran dan hidup, supaya kita bisa masuk kepada apa yang sudah Tuhan sediakan. Mazmur 25 ayat 18. Mazmur 25 ayat 8. Di sana dikatakan saudara, Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kepada orang yang sesat, kepada orang yang salah jalan. Inilah kebaikan Tuhan. Dia terus baik dan baik dan baik dan baik dan baik dan baik dan baik. Sampai kita pun jahat, Tuhan tak baik. Sampai pun kita melangkahkan kaki kita ke jalan yang lain, Tuhan tetap baik. Dia akan menarik saya dan saudara. Sebab itu saudara, kita harus mengakui bahwa Tuhan itu baik dan baik dan baik. Yang kedua saudara, kita dapatkan di sana bahwa Tuhan itu adalah tempat pengungsian. Kita tidak lepas daripada banyak persoalan hidup. Kita tidak akan lepas dari banyak persoalan hidup. Maka banyak yang katakan bagaikan raja wali yang terbang tinggi. Semakin kita cinta kepada Tuhan, semakin akan terbanyak persoalan. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin akan burung raja wali itu semakin terbang tinggi. Akan banyak mengalami badai, angin kencang, angin yang tidak searah. Di atas itu berlawanan angin. Maka ada sosok Ede aja, Ede okulan bang, kesokon dari abang, macam ibu maninggal. Sudah susah. Kita semakin tinggi semakin banyak persoalan. Tapi semakin jauh kita tidak tinggalkan persoalan ini. Saudara nyanyikan lagu itu, saya semua dari hawa macam ibu meninggal sudah tidak ada orang. Pujian itu saya tidak tahu siapa yang mengatakan.
Juga cocok kepada orang yang percaya. Kalau di atas itu anginnya ngeri, saudara. Makanya semakin orang mendaki gunung, di atas gunung itu semakin dingin cuaca. Bukan semakin hangat di atas, bukan semakin panas di atas, semakin dingin, saudara. Masalah persoalan dingin iman terus menjadi persoalan, saudara. Nah, kembali kita kepada firman Tuhan. Ia adalah tempat pengungsian kita pada waktu kesusahan. Mazmur 144 ayat yang kedua. Mazmur 144 ayat 2. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Dialah Tuhan tempat perlindungan saya. Dialah Tuhan tempat perlindungan saudara, kubu pertahanan. Mazmur 144 ayat 2. Mengapa Tuhan itu baik? Karena Dia adalah tempat pengungsian saya dan saudara, tempat perlindungan. Dia adalah kubu pertahanan, Dia adalah kota benteng penyelamat yang tidak pernah berhenti. Pekerjaan Tuhan ini kekal untuk selama-lamanya. Dia akan tetap penyelamat dari awal sampai akhir. Dia akan menjadi tempat pengungsian saya dan saudara, mulai dari kita mengenal Kristus sampai kepada kita mati, atau sampai kepada Tuhan datang kali kedua. Saudara yang terkasih, mengapa kita harus sebut Yesus itu baik? Karena Dia adalah tempat perlindungan kita, yang menjadikan Tuhan menjadi perlindungan kita, yang menjadikan Dia menjadi kubu pertahanan kita, menjadikan Dia perisai kita, penyelamat kita. Kita perlu penyelamatan ini. Kita perlu keselamatan sementara kita masih ada. Bukan soal keselamatan yang selamat, tetapi keselamatan yang kita butuh. Ia adalah tempat pengungsian. Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Dikatakan di sana, saudara, Amsal 18 ayat 10. Coba sampai yang depan. Iya, Ia adalah tempat perlindungan kita. Sampai Amsal Salomo pun, anak daripada Daud, juga mengakui. Daud katakan tadi di Mazmur 144 ayat 2 itu, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Tuhan. Sampai kepada anaknya Salomo juga menjadi anak yang cinta kepada Tuhan. Dia juga mengakui nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang berlari. Tusan mahita mapurus, tu Yesus mahita mapurus, salun tak persoalan kita. Tak ada apa-apa. Tidak ada tempat kita bisa berlindung. Tidak ada tempat kita bisa berlari, hanya Tuhan Yesus. Santai-santai, tidak pernah berbicara kepada Tuhan. Yang perlu ada doa. Apapun persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan apapun itu namanya, doa. Sampaikan permohonan doa kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Dan kitab Mazmur pasal 71 ayat 3. Ini doa kita. Jangan terlena, jangan diam membisu, jangan tutup hati. Sekalipun mulut kita mungkin diam, gerak-gerik kita tidak berjalan ke sana dan kemari, tidak teriak-teriak kepada orang minta pertolongan, tetapi diam. Perhatikan di situ doa. Ini doa saya dan saudara.
Seperti doa orang yang banyak pergumulan, banyak persoalan hidup, yang masih hidup di dunia ini. Ini adalah doa kita. Tadi saya katakan perlu kita selamat di dunia. Selamat dari fitnah orang, selamat dari tuduhan orang, selamat dari malapetaka, selamat dari bencana, selamat dari roh kita. Kita hidup di dalam kebenaran, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan berkenan. Lalu ini siapa gerangan? Anak siapa itu? Di mana gerejanya itu? Siapa kepalanya itu? Tetapi kalau saudara masih di dalam kefasikan, bukan terbawa. Saudara, kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat 6. Ya, lebih cepat. Mau buka senang kita. Kalau bukan kita mau. Ya. Iya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, orang yang benar Tuhan mau kenal terus sampai Dia mau selamatkan kita. Mau dipikir pastikan ke pasik terus. Ya, saya pernah sampaikan apa itu pasik, saudara. Ya. Yang selanjutnya, mengapa Tuhan mengenal kita? Karena kita mau mendengarkan suara. Lalu, kalau saudara tidak mau mendengarkan suara Tuhan, bagaimana saudara bisa dikenal oleh Tuhan? Ya, Yohanes 10 ayat 27. Yohanes pasal 10 ayat 27. Mengapa Ia mengenal kita? Karena kita mau mendengar suara Tuhan. Ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Iya, domba-dombaku mengenal suara. Maka dikatakan, dan aku mengenal mereka. Saudara dikenal karena saudara membuka telinga. Kalau saudara menutup hati, menutup telinga saudara kepada Tuhan, saudara tidak akan dikenal. Ya, karena di dunia ini pun kita mau dikenal lah, begitu. Bahkan kita mau terkenal, begitu. Tapi kita tidak pernah berusaha menjadi terkenal. Apalagi untuk terkenal di dunia ini. Kita terus belajar supaya kita dikenal. Ini pekerjaan kita. Ini menjadi iman kita bersama. Seperti katakan firman Tuhan tadi, saudara, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik. Dan yang Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengenal kita? Karena kita dalam milik kepunyaan. Walaupun kapunamungan kita dahamun, gelektai punatali datang damai. Karena dia adalah kepunyaan, karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu Dia mengenal saya dan saudara. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19a saja, Ibu. Tuhan mengenal. Pertanyaannya, apakah kita sudah kepunyaan Tuhan? Apakah kita sudah milik kepunyaan Tuhan? Ini istilah adalah menjadi mempelai, menjadi seperti suami istri. Istri kepunyaan, suami. Saudara, yang selanjutnya, mengapa Tuhan mengenal kita? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mendengar suaranya, betul, karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi ada sesuatu hal yang baik kalau kita
1 Korintus 8 ayat 3. Mengapa Tuhan mengenal kita? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, 1 Korintus 8 ayat 3. Ya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dia tidak akan oleh jelas Bapak Ibu. Mengapa kita dikenal oleh Allah? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mengapa kita dikenal oleh Tuhan? Karena kita mengasihi Dia. Mengapa kita dikenal Tuhan? Karena kita milik kepunyaan. Yang terlebih saudara, tidak cukup kita dikenal oleh Tuhan, tetapi kita mengenal Tuhan. Maka dalam hidup kita, kerohanian kita, kekristenan kita dengan Tuhan Yesus harus yang disebut itu saling kenal. Lalu, apa kita sudah saling kenal dengan Tuhan? Tingkat kesempurnaan yang Tuhan mau suruh kenal mengenal ini adalah saling kenal, saling mengenal. Ulang-ulang kita menanda Tuhan sampai kuatnya kita terhita. Ulang-ulang juga Tuhan menanda sampai kita danda Tuhan. Lalu saudara terkasih, kita menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kita harus bisa saling kenal. Galatia 4 ayat 9, kita harus bisa saling kenal. Kenal dengan Tuhan, Tuhan kenal dengan kita. Galatia 4 ayat 9. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhembahkan diri lagi kepadanya? Ya, saya ambil saudara di situ. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ada, ya, ada saling kenal, saling kasih kerja, kompak, maka ya kita harus punya rasa persahabatan. Maka dia tingkat iman orang percaya itu dalam bersahabat dengan Tuhan, bersahabat, berteman dengan Tuhan. Kalau sudah disebut bersahabat berarti sudah saling kenal. Inilah yang kita cari selama kita masih ada di dunia ini. Udah sampai Tuhan tidak terhita alani haja atau apa? Alani hanya kelota. Tuhan tidak terhita alani pamulan terasa suman. Alai naik akan harga. Asa kita tanda Tuhan, Allah Tuhan, Allah menjaga kita. Karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, kita tetap terjaga. Saudara, kesimpulannya, saudara yang terkasih, Allah pada dasarnya atau pada hakikatnya adalah baik. Allah tidak punya sifat yang berlawanan dengan kebaikan. Tuhan tidak punya sifat yang berlawanan. Yang kedua, Allah adalah tempat manusia yang tiada bandingnya, tiada duanya. Dia benteng yang tidak pernah roboh. Dia adalah benteng yang tidak pernah roboh. Yang ketiga, Allah mengenal, Allah mengasihi, Allah peduli. Yang keempat, kita mengenal Dia, kita dikenal oleh Dia. Amin. Demikian firman Allah. Haleluya. Saya mengajak untuk singarnya, mari ke depan. Mari kita renungkan firman Allah, Bapak Ibu. Allah itu adalah baik. Nahum pasal 1 ayat 7 itu jelas menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ketika kita sudah mengetahui, mengakui Yesus baik, Yesus tempat